Gue nggak tahu kalian pernah dengar pamali ini atau enggak. Tapi yang mau gue ceritain ada kaitannya sama pamali yang bilang kalau kita nggak boleh tidur pas maghrib. Oh, gue pernah denger sih. Kejadiannya ini dialamin sama teman gue namanya Pute. Pute ini kuliah jurusannya ngambil keperawatan. Dan pas semester 6 dia itu ngambil PKL. Oke. Sama kampusnya dia ditaruh di puskesmas di suatu desa daerah Jogja. Nah, Pute ini PKL berdua sama temennya namanya Hilda. Jadi selama PKL Pute sama Hilda itu tinggal bareng di rumah warga daerah situ. Oke. Nah, suatu hari, dimana itu hari pertama mereka PKL, mereka berkegiatan dari pagi sampai sore, sekitar jam 5:30 lah sebelum maghrib. Setelah kegiatan PKL selesai, Pute sama Hilda balik dong ke rumah. Karena Hilda dan Pute capek, mungkin karena dari pagi sampai sore mereka berkegiatan, akhirnya di situ Hilda mutusin buat tidur pas maghrib. Ya. Nah, sebelum Hilda tidur, Putih itu ngomong ke Hilda, "Lu mau tidur?" Terus kata Hilda, "Iya, gue capek, kan kita dari pagi kegiatan." Terus Putih di situ ngingetin, "Jangan tidur pas maghrib, bego, kan gak dibolehin." Terus Hilda di situ ngomong, "Ya udahlah, gue juga capek, emang kenapa sih cuman pengen tidur doang." Ya udahlah, akhirnya di situ Hilda tidur dan Putih juga nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nah, kebesokan harinya paginya mereka ada kegiatan PKL lagi kan. Mereka tuh harus jalan dari rumah mereka yang mereka tinggalin tuh ke puskesmas. Jaraknya lumayan lah, 2 kiloan. Dan mereka kesana juga jalan kaki. Ya jadi lumayan dong untuk lu jalan kaki sejauh itu. Nah, selama perjalanan tuh kakinya Hilda yang kanan, bagian pahanya tuh nyeri, kayak ngilu gitu loh, Bi. Ya udahlah, di situ Hilda mikir, oh mungkin dia pegel ya karena dia harus jalan kaki kan ke puskesmas itu. Pas sampai di puskesmas, Hilda sambil duduk ngomong ke Pute, "Teh, kaki gue yang kanan bagian paha kenapa sakit banget ya?" Dan di situ Pute akhirnya mutusin untuk mijetin pahanya Hilda lah, biar sakitnya lebih ngurang. Akhirnya kegiatan PKL mereka selesai. Sore mereka balik ke rumahnya. Itu jam 5:30, jam 5:30 lah. Mereka balik, nyampe rumah lagi. Di situ Hilda bersih-bersih dan ganti baju. Dan pas dia lagi mau ganti celana, dia itu ngeliat di paha bagian kanannya kayak ada garis 4 gitu, kayak cakaran, tau gak sih? Tapi anehnya warnanya tuh warna biru lebam, biru keunguan lebam gitulah di pahanya. Di situ Hilda heran, kayak kaki gue kenapa? Akhirnya dia nanya ke Pute, ngasih tahu lah ke Pute. Pute juga nggak bisa jawab apa-apa dong, karena kan Pute juga nggak tahu. Ya udah, akhirnya mereka mutusin tidur karena besok paginya mereka ada kegiatan lagi kan. Nah, pas paginya Hilda bangun, yang sakit itu bukan pahanya Hilda doang, tapi badannya tuh sakit, ngilu. Di situ Hilda ngasih tahu lagi ke Pute. Pute ngomong kayak, "Lu kenapa sih badannya dari kemarin sakit gini. Hilda bilang, "Ya gue juga nggak tahu." Ya udahlah, akhirnya di situ Hilda minta tolong pasangin koyo, karena mungkin di situ Hilda mikir bisa ngurangin rasa sakitnya kan. Kegiatan selesai, badan Hilda masih sakit, pahanya Hilda juga masih ada si bekas kayak cakaran itu. Di sini Hilda akhirnya mutusin untuk mandi sore, bersih-bersih lah, karena kan habis PKL pasti nggak enak dong badannya lengket atau apapun itulah. Nah, di sini biar kalian kebayang aja, desanya tuh masih yang tradisional banget gitu loh. Rumah antara warga juga masih berjarak, penerangan juga masih minim, terus lantai rumahnya juga masih yang dari semen. Bahkan kamar mandinya pun pisah dari rumahnya, jadi di outdoor gitulah, di luar. Nah, di sini Hilda mandi, jam 6-an gitulah dia mandi.
dia mandi ke kamar mandi yang dimana kamar mandinya tuh masih beneran, lu tau gak sih seng-seng gitu. Oh iya. Jadi kayak cuma bilik ditutupin seng gitu. Iya, bilik masih ditutupin seng, atasnya juga nggak ketutupan. Ah. Dan penerangannya juga masih minim banget, kayak lu tau gak sih lampu bohlam kuning yang redup. Iya. Nah, Ah. di situ Hilda mandi. Pas awal baru mandi sih Hilda nggak ngerasa ada apa-apa, nggak ada yang aneh. Sampai akhirnya ada satu momen Hilda ngerasa kok kayak ada yang liatin gue mandi ya. Di situ Hilda mulai panik, mulai mikir ini siapa yang ngeliatin dia mandi. Sementara keadaannya gelap, tapi tetap Hilda masih bisa ngerasa gitu ada yang ngeliatin dia. Dan gak berhenti di situ. Keesokan harinya, setiap Hilda mandi tuh, Hilda selalu ngerasa ada yang ngeliatin dia. Anyway, periode mereka PKL tuh 7 hari. Oke. Nah, semenjak dari hari ketiga sampai hari ke-6, setiap Hilda mandi, Hilda tuh ngerasa ada yang ngeliatin terus. Sampai akhirnya Hilda ya pasti ngerasa gak betah dong. Iya, benar. Nah, sampai akhirnya di hari mereka terakhir PKL, mereka kan PKL pagi kan. Pas Hilda mau bangun, dia tuh gak bisa bangun dari tidur dia. Jadi Oke. dalam keadaan baring tuh dia sama sekali gak bisa bangun. Dia nggak bisa melek gitu maksudnya? Enggak, dia bisa melek tapi dia nggak bisa bangunin badannya gitu loh. Bi. Oke. Nah di situ dia langsung manggil Putih dong. Putih nanya kenapa lu? Di situ Hilda bilang gue nggak tahu teh tapi badan gue sakit banget, ngilu banget. Di situ akhirnya Putih manggil ibu yang tinggal di rumah itu kan. Iya. Ibunya datang, ibunya ngecek si Hilda dan emang benar panas. Nah setelah ibunya ngecek jidatnya Hilda, di situ ibunya ngecek pahanya Hilda yang kanan. Dan pas dicek ternyata masih tetap ada tuh bekas si 4 garis kayak cakaran dan warnanya juga masih biru lebam. Oke. Di situ ibunya udah mulai ngerasa ada hal yang janggal. Sampai akhirnya ibunya tuh manggil suaminya. Dan pas banget suaminya tuh emang orang pintar gitu loh, yang bisa tahu hal-hal mistis. Di sini bapaknya nggak lama kemudian datang. Habis itu langsung nyamperin Hilda. Nah di situ bapaknya sempet diem bentar. Habis itu bapaknya nanya, kamu habis ngelakuin hal yang harusnya kamu gak lakuin gak? Atau apapun itulah. Hilda bilang, enggak kok pak, saya maksudnya ngikutin aturan di sini aja. Gak macam-macam gitu ya? Iya gak macem-macem. Sampai akhirnya Putih nyeletuk. Bukan waktu itu hari pertama lu tidur pas maghrib ya? Kan gue udah bilang jangan tidur pas maghrib. Di situ Hilda ngomong, masa sih gara-gara gitu dong gue kayak gini. Nah disitulah si bapaknya mulai ngeh ada yang aneh lah sama Hilda. Bapaknya langsung baca-bacain Hilda surat-surat. Gak lama kemudian dibacain, Hilda panasnya udah mulai nurun. Hilda yang tadinya gak bisa bangun, gak bisa gerak, Hilda bisa duduk. Di situ bapaknya ngasih tahu ke Hilda kenapa dia bisa kayak gini. Mulai dari pahanya ada yang kayak garis cakar itu. Terus habis itu warnanya biru. Badan dia sakit sampai dia gak bisa bangun itu karena Hilda itu ketempelan sama sosok makhluk halus, yaitu Gundurwo. Anjir. Kata si bapaknya ini, Gundurwonya tuh naksir sama Hilda. Ya anjing. Jadi ya yang pahanya Hilda yang ada cakaran 4 jari itu warnanya biru, ya berarti tangan si Gundurwo gak sih? Terus mulai ke badan dia yang sakit, bisa jadi dia ditimpain sama Gundurwonya. Iya benar. Sampai akhirnya ya Hilda gak bisa bangun karena badannya sakit. Berarti yang ngintipin dia pas dia mandi dan dia ngerasa ada yang ngeliatin itu mungkin ya si Gundurwo itu yang ngeliatin ya? Iya, karena kan bapaknya bilang Gundurwonya naksir sama Hilda. Anjing. Jadi berarti beneran definisi dari hari pertama dia PKL, ya lebih tepatnya setelah dia tidur sih. Mulai dari setelah dia tidur sampai kebesokannya ya dia digangguin sama Gundurwonya. Jadi taksir makhluk halus, Bi. Duh, ketempelan tuh udah tai gitu. Apalagi lu Apalagi dinaksir. taksirin anjir. Ya karena dia ngelanggar pamali tidur maghrib itu berarti ya? Iya. Ya sebenarnya gue sendiri juga nggak tahu sih ada apa dengan lu tidur pas maghrib. Tapi kalau misalnya lu inget,
gue dulu sempet cerita kan. Gue pernah cerita tentang 3 jam sakral, dimana setan-setan tuh keluar, makhluk halus tuh keluar. Ya jamnya pas tengah malam, sepertiga malam, sama ya pas maghrib. Mungkin bisa aja pas lu lagi tidur maghrib tuh badan lu lemah, jadi ya lu jadi jauh lebih gampang untuk digangguin sama makhluk halus gitu loh, Moibi. Iya. Nah yang kayak gini-gini kan sebenarnya nggak semua orang percaya ya. Cuman dari apa yang udah kita ceritain tadi, ya ada gitu orang yang memang ngelanggar dan mereka kena konsekuensinya. Nah buat orang-orang yang gak percaya nih, kalau emang mau ngebuktiin Pamal itu benar apa enggak, ya coba aja langgar.